Halo semuanya, kembali lagi sama gue Faris, dimana di video kali ini kita akan belajar gimana caranya kita bisa membuat sebuah website LMS full fitur tanpa ngoding hanya dengan Rp50.000. Ini cocok banget buat kalian yang mau nge-freelance dan mau ngambil project-project yang berhubungan sama LMS atau kelas online. Atau kalau kalian ingin membuat kelas online kalian sendiri, kalian juga bisa membuat website kalian sendiri loh, tanpa ngoding, dengan menggunakan AI. Nah, gimana caranya? Langsung aja kita mulai. Oke, jadi kita akan menggunakan sebuah AI yang namanya adalah Yapi. Kalian bisa pergi ke useyapi.com. Nah, Yapi ini sebenarnya sama aja kayak Lovable. Nah, Yapi ini adalah sebuah AI asal Indonesia yang bisa kita gunakan untuk membuat website apapun full stack. Dan yang kerennya, Yapi ini itu udah bisa support local payment. Ini yang bikin kita gampang banget nanti untuk mengintegrasikan payment QRIS kita nanti. Sebenarnya Yapi ini sama aja kayak Lovable ya. Cuman bedanya Lovable itu kalau kalian ingin membuat website yang lumayan gede, kalian itu minimal harus langganan yang pro. Dimana yang pro itu harganya sekitar 400.000. Belum lagi kalian harus bayar untuk hostingnya dan database-nya. Di Yapi ini yang kerennya adalah dia itu sistemnya top up. Jadi kalian bisa top up berapapun yang kalian mau sesuai dengan kebutuhan website kalian. Misalkan kalau kalian membuat website yang kecil atau kayak cuma landing page, mungkin 25.000 itu udah lebih dari cukup. Atau bahkan 10 kredit pun itu udah cukup. Tapi kalau misalnya kalian membuat website yang lebih besar, kayak misalkan LMS, seperti yang kita mau buat hari ini, kita akan coba menggunakan 50 kredit yang harganya itu sekitar 50 ribuan. Nah, menurut gue ini better daripada Lovable, karena Lovable itu kita harus komitmen at least 400.000 gitu, yang dimana sebenarnya mungkin nggak akan kita pakai semua kan. Nah, jadi itulah kenapa kita akan pakai Yapi di video kali ini. Terus yang kedua, Lovable itu susah banget untuk ngintegrasiin payment gateway lokal, kayak misalkan Mitrans, atau Sendit, atau Pakasir. Jadi misalkan kita mau menggunakan QRIS gitu ya, itu susah banget sih. Sebenarnya mungkin bisa, tapi ada banyak hal yang harus dilakuin di belakang layar supaya kayak kita tuh bisa mengintegrasikan itu gitu. Misalkan kita harus nge-copy panduan atau docs-nya ke dalam Lovable gitu, supaya Lovable tahu gimana cara pakai API-nya Mitrans, gimana cara pakai API-nya Sendit, dan lain sebagainya. Dan itu agak ribet gitu. Sedangkan di Yapi ini, dia udah by default support payment gateway lokal. Mungkin segitu aja untuk pengenalan tools yang akan kita gunakan. Sekarang kita lanjut ke rancangan website-nya ya. Kita akan membuat sebuah LMS kelas online. Kalau kalian misalkan pernah dengar namanya Akademi Crypto, atau Akademi Creator, dan lain sebagainya, kita akan membuat website yang tipe-tipenya kayak gitu. Nah, jadi simpelnya flow website-nya itu kayak gini. User masuk ke dalam website, lalu user bisa langganan, atau bisa membeli kelas tersebut. Kalau user mau beli, user tinggal check out menggunakan QRIS nanti. Nah, setelah user sudah check out, user bisa mengakses kelasnya. Jadi nanti akan ada sebuah user dashboard yang isinya itu adalah video-video yang ada di dalam kelasnya. Nah, video inilah yang nanti akan ditonton oleh user. Nah, selain itu, kita juga mau ada yang namanya admin dashboard. Admin dashboard ini untuk apa? Kalau user dashboard itu untuk user yang bayar, admin dashboard ini adalah untuk kita sebagai pembuat kelasnya, sebagai orang yang mengatur materi kelasnya, orang yang mengupdate materi kelasnya, dan lain sebagainya. Nah, di admin dashboard itu nanti kita akan mengatur tuh modulnya apa aja, lalu setiap modulnya itu videonya kayak gimana aja, dan materinya kayak gimana aja. Seperti yang udah kita omongin barusan ya, jadi goals kita udah ada 5. Pertama, kita akan membuat sebuah landing page yang bagus dan menjual. Lalu kita pastinya juga mau bisa sign up dan login kan, supaya user itu bisa masuk ke dalam user dashboard gitu, atau LMS-nya. Yang ketiga, nah ini ada user dashboard kelasnya. Nah disinilah nanti user akan menonton semua video di dalam kelasnya gitu ya. Yang keempat, ada admin dashboard untuk atur modul dan materi. Nah admin dashboard ini nanti kita yang bikin akunnya dan cuma bisa diakses oleh kita gitu. Jadi nggak bisa diakses oleh user. Nah nanti kita dari sini kita bisa atur materinya, kita bisa atur modulnya dengan menggunakan website gitu ya, dengan menggunakan admin dashboard. Misalkan kita mau nambah materi atau misalkan kita mau nambah modul dan lain sebagainya, nah itu kita bisa lakukan di admin dashboard. Nah yang kelima yang paling penting adalah kita mau di website kita ini user bisa bayar, dan supaya gampang karena semua orang pakai QRIS, kita mau user itu bisa bayar menggunakan QRIS. Ya, jadi itu adalah goals yang akan kita capai di video kali ini. Nah, untuk prompt-nya ini udah gue bikinin prompt-nya. Kalian juga bisa tinggal copy aja sebenarnya. Nanti akan gue taruh di deskripsi ya. Untuk prompt-nya itu sebenarnya nggak perlu yang terlalu detail atau gimana-gimana gitu. Di sini gue cuma menuliskan tolong buat platform kelas online berjudul Akademi Saham. Nah, jadi di video kali ini sebenarnya nama kelasnya gue random aja ya. Tapi di sini gue akan coba pakai nama Akademi Saham ya. Nggak tahu apakah ini nama beneran atau enggak, tapi ya di sini gue random aja gitu. Jadi mohon maaf kalau misalkan ada sekelas yang namanya Akademi Saham juga. Tolong buat platform kelas online berjudul Akademi Saham dengan LMS, user dashboard, dan admin dashboard untuk mengatur
course dan mengupload video kelas. Pembayarannya menggunakan Pakasir. Nah, Pakasir ini salah satu payment gateway lokal. Kalian juga bisa nanti cari di Google tentang Pakasir. Alasan gue pakai Pakasir di sini karena pertama Yapi udah support Pakasir juga. Dan itu paling gampang menurut gue karena nggak terlalu banyak verifikasi yang harus dilakukan gitu. Jadi bisa langsung digunakan. Dan one time payment. Nah, di sini sebenarnya terserah kalian mau one time payment atau kayak subscription per tahun misalkan biasanya. Tapi di sini supaya lebih mudah ya, supaya lebih simple, kita akan bikin yang one time payment aja. Di harga Rp17.000. Nah, di sini gue naruh harganya Rp17.000 aja. Nggak 17 juta. Dari sini gue jelasin di kelas ini cuma ada satu produk, yaitu ya kelas kita itu. Jadi bukan yang kayak satu website bisa beli banyak kelas, itu enggak. Tapi kayak cuma satu kelas, satu website gitu ya. Jadi setelah user membeli itu, maka dia akan mendapatkan akses full ke user dashboard. Dalam user dashboard akan ada beberapa modul dan lesson atau materi ya, yang bisa diatur oleh admin melalui admin panel. Buatkan desain yang artistik, bold, dan unik. Gunakan warna aksen ungu. Kayak gitu. Cukup gini aja, kalian bisa copy nanti, link promnya ada di deskripsi juga ya. Lalu kita pergi ke Yapi, kayak gini. Kalau kalian belum top up, silakan top up. Di sini kita akan coba pakai 50 ya. Jadi kalau bisa kalian lihat ini token gue sekarang ada 566. Jadi kita akan coba supaya nggak sampai kurang dari 516 ya, 50. Target kita adalah 50.000 gitu. Tinggal kita copy, kita klik di sini. Nah, kalau udah kalian copy, kalian tinggal klik build di sini ya. Oke, kalau udah, mungkin ini akan memakan waktu lumayan lama. Kira-kira mungkin 10-15 menit. Jadi mungkin di sini akan gue cepetin atau akan gue cut ya. Oke, jadi di sini kalau kalian lihat udah selesai hasil dari prompt pertama kita yang ini, ya. Jadi udah prompt, terus dia udah ngerjain, terus dia jelasin fitur utamanya apa aja, landing page, oke, LMS dashboard, oke, admin panel, oke, integrasi Pakasir, QRIS, autentikasi aman, oke, responsif, kita lihat apakah responsif ya. Oke, dia responsif ya. Oke. Mungkin di sini masih agak kurang sebenarnya untuk desain headernya, tapi nanti bisa kita sesuaikan juga. Ya, di sini dia ngasih langkah selanjutnya buat user admin pergi ke database di panel preview Yapi, lalu klik tombol create admin user. Oke, jadi udah dikasih tahu sebenarnya nih gimana caranya kita untuk next stepnya gitu ya sama AI-nya. Jadi untuk nambahin admin user, kita bisa langsung ke database ya. Terus di sini udah ada tombol create admin user. Jadi teman-teman tinggal klik aja create admin user. Terus ini bebas emailnya mau email siapa. Di sini aku coba pakai email biasa dulu ya, kayak misalkan admin.example.com gitu. Admin 123 aja. Terus namanya Faris gitu ya, misalkan. Oke, kalau udah tinggal create user aja. Oke, nah kalau kalian lihat di sini, kalian juga bisa melihat banyak tabel yang udah dibuat ya di database-nya. Jadi di Yapi ini kerennya ada udah full stack juga, database-nya udah diurusin segala macam, kalian tinggal terima jadi lah pokoknya. Jadi kalau lihat user ini, namanya ada tadi user yang baru kita buat tadi ya. Oke, di sini ada kode-kodenya juga. Kalau kalian mau lihat kode-kodenya seperti apa, ada app, layout, page dan lain sebagainya gitu. Terus di sini konfigurasi environment variable. Nah, untuk mengintegrasikan payment-nya, kita bisa langsung ke tab payment ya. Nah, di sini sebenarnya ada banyak cara untuk mengintegrasikan payment, tapi di sini seperti rencana di awal kita akan menggunakan payment gateway Pakasir nih. Nah, kalian tinggal di sini ada panduannya, kalian klik aja. Nah, di sini langsung ada panduannya, kalian tinggal ikutin aja ya. Kalau kalian mau lihat harga di sini ada harga Pakasir untuk QRIS berapa dan lain sebagainya ya. Nah, di sini kita harus menambahkan environment variable, namanya Pakasir project slug dan Pakasir API key. Oke, kita tinggal ke env aja, kita ke tab env, terus add, terus bilang Pakasir project slug, lalu Pakasir API key. Nah, kita ngambil di mana? Jadi di sini kita harus ke dashboard Pakasir ya untuk mendapatkan sebuah API credential.
Jadi kita langsung aja pergi ke dashboardnya Pak Kasir. Nah, di sini kita tinggal ke proyek, terus tinggal buka proyek baru aja. Misalkan namanya adalah Akademi Saham gitu ya. Akademi Saham. Itu webnya nanti aja kita simpan. Nah, udah selesai di sini. Kalian bisa ubah mode sandbox atau mode production. Di sini kita pakai mode sandbox dulu ya. Lalu di sini kita ada slug, ada dua ya, ada slug dan API key. Nah, sesuai dengan panduannya di sini, nah ada project slug dan ada API key. Kita tinggal ke tab env aja, terus kita tambah sesuai dengan yang udah dibilang tadi di panduan ya, Pak Kasir project slug dan Pak Kasir API key. Kita ke tab env sekali lagi, lalu tinggal ketik aja Pak Kasir project slug. Nah, ini slug ini kita tinggal copy yang ada di sini. Tinggal copy, terus tinggal di value ini kita paste. Yang kedua, jangan lupa Pak Kasir API key. Nah, untuk API key kita tinggal copy aja dari sini, copy ya. Lalu di value ini kita tinggal paste kayak gini. Oke, kayak gini teman-teman ya. Kalau udah tinggal kita save aja. Tinggal kita save. Untuk kita lihat apa lagi yang harus kita lakukan. Kita harus restart preview. Oke, jadi setelah kita save, kita harus restart preview. Kita ikutin aja, kita coba restart di sini. Kayak gini dia akan restarting ya. Selanjutnya kita tinggal minta AI untuk integrasi. Nah, karena tadi di awal kita udah minta AI-nya langsung integrasi, jadi ini nggak perlu lagi sebenarnya. Lalu yang kelima, kita harus konfigurasi webhook URL. Nah, ini ada dua nih, untuk sandbox atau testing dan untuk production. Karena kita belum publish, jadi kita akan menggunakan yang untuk testing dulu. Caranya adalah kalian tinggal klik aja di sini, copy. Nah, terus kalian tinggal edit project. Nah, terus kalian tinggal ke website Pak Kasir, kalian edit project, terus di webhook URL ini kalian tinggal paste aja yang tadi udah di copy ya, yang dari YAPI-nya gitu. Oke, kalau udah tinggal kita simpan. Kalau misalkan kalian mau kirim notifikasi ke email kalian juga bisa, tapi di sini kita nggak usah, kita simpan aja kayak gini. Nah, udah selesai. Kita tinggal tunggu ini selesai restarting ya. Oke, sambil nunggu, di sini gue juga pengen nunjukin kalau tadi kita kan ada di 565 ya kredit kita. Nah, sekarang itu ada di 561. Artinya kita baru menghabiskan sekitar 4 lah ya, 4 kredit. Yang dimana itu harganya cuma 4.000 gitu. Oke, ini udah ke restart. Nah, sekarang kita akan coba cek fitur-fiturnya apakah udah lengkap. Satu hal yang mungkin satu tips buat kalian yang nonton ini, ketika kita menggunakan vibe coding gitu ya, ketika kita menggunakan AI dalam membuat sebuah website, maka kita harus expect untuk beriterasi gitu. Kita harus expect untuk website tidak jadi dalam satu prompt aja, tapi kita harus menambahkan fitur apa yang kurang atau fitur apa yang harus dibenerin dan lain sebagainya. Di sini kita akan coba cek fitur-fitur apa aja yang udah works, fitur-fitur apa aja yang belum works juga. Oke. Kalau dari desainnya sebenarnya udah oke ya, tapi di sini menurut gue kurang warna gitu. Coba nanti kita akan coba tambahin warna. Sama juga headernya ini kayak aneh gitu ya. Headernya kayak transparan. Gue coba pengen bikin ini warna putih aja nanti headernya. Tapi di sini kita coba cek ya. Kalau home ini kemana ya? Oh, nggak ada. Tapi kita bisa masuk nih. Kita coba masuk. Kalau gitu. Oke, di sini ada login, ada daftar ya. Nah, ini agak aneh nih tabs-nya, nanti bisa kita benerin juga. Kita akan coba login dulu ya. Karena tadi kita udah membuat sebuah akun admin, jadi langsung kita masukin aja. Jadi admin example.com, passwordnya itu admin123. Oke, kalau udah kita tinggal masuk sekarang. Di sini mungkin kurikulumnya belum ada ya, karena belum kita tambahin. Tapi kita bisa ke menu admin ya. Di sini udah disediain menu admin. Jadi kita coba lihat di menu admin kita bisa ngapain aja.
Oke, di sini kita bisa tambah modul ya. Misalkan nama modulnya itu adalah kita namain aja modul 1 gitu. Kita tambahin. Oke, ada modul 1. Nah, di sini kita bisa tambah judul lessonnya ya di modul 1 ini. Misalkan langsung aja lesson 1. Nah, di sini dia tipenya menggunakan URL. Oke. Mungkin kita bisa coba cari URL di YouTube ya. Nah, mungkin kita coba pakai video orang aja nih untuk sebagai contoh aja ya. Kita coba copy link videonya, kita taruh di sini, terus mungkin detailnya adalah ini adalah pelajaran pertama gitu. Jadi kita coba simpan lessonnya. Oke, ada di sini ya lessonnya. Terus mungkin yang kedua kita namakan lesson 2 gitu. Terus kita kasih lagi videonya yang ini mungkin. Ini kita bilang ini adalah lesson 2. Ya. Oke. Nah, langsung ada lesson 2 di sini. Nah, ini tapi masih 1 ya tulisannya. Nah, nanti coba kita benerin. Kita juga bisa coba tambahin modul 2. Oke. Nah, di sini ada modul 2. Kita coba tambahin misalkan lesson 1. Video selanjutnya kayak gini. Kita cek. Ini pelajaran 1 di modul 2 gitu ya. Simpan lesson. Terus kita coba lesson 2 gitu ya. Next, yang ini mungkin, yang ini copy, terus langsung aja di sini. Ini pelajaran 2 modul 1 gitu ya. Modul 2 ya. Sorry. Simpan lesson. Nah, oke, kayak gitu. Untuk admin panelnya sebenarnya udah lumayan oke sih. Tapi mungkin di sini ada beberapa hal yang mau gue coba tambahin ya. Kayak misalkan gue mau urutan lesson itu bisa kita ubah-ubah gitu. Jadi apakah lesson 1 dulu atau lesson 2 dulu. Gue juga pengen ngasih kayak semacam cover image ya dari setiap modul. Oke? Nah, kalau udah kita coba lihat di LMS akan seperti apa. Nah, oke. Ini lesson 1, tapi di sini refuse to connect ya. Entah kenapa. Nanti coba kita benerin. Ini lesson 2, modul 2. Oke. Di sini juga agak aneh UI-nya, mungkin gue juga akan benerin nanti. Tapi mungkin di sini kita akan coba sistem ininya ya. Kita akan coba logout dulu. Nah, terus kita coba daftar pakai misalkan tes.com terus tes 1 2 3 4. Kita coba daftar. Oke, jadi kita akan coba fitur pembayarannya. Jadi di sini kalau kita belum bayar, kita akan aksesnya masih terkunci ya. Jadi kita coba buka akses sekarang. Oke, di sini totalnya 17.000. Kita lanjut ke pembayaran. Oke, nah di sini langsung ada QRIS-nya ya. Nah, kita akan coba beneran bayar. Kita buktiin apakah sistemnya works atau enggak ya. Di sini gue akan beneran bayar nih pakai QRIS. Nah, sini kalau kalian lihat, nah itulah ya. Gue akan bayar. Oke, nah di sini gue udah berhasil bayar nih. Kalau kalian bisa lihat, nggak bisa ya? Ya, itulah. Ya, pokoknya itulah ya. Kita udah berhasil bayar. Nah, kita akan coba cek dashboard sekarang. Apakah berhasil beneran terbayar? Oke, beneran ya. Sekarang kita bisa akses kelasnya gitu. Oke. Jadi dengan satu prompt tadi dengan harga 4.000 doang,
kita udah bisa bikin sistem yang kayak gini. Di sini mungkin gue akan coba ubah beberapa hal tadi ya. Misalkan mungkin di sini gue akan coba bikin headernya itu warna putih bukan transparan ya. Tolong jadikan headernya warna putih, jangan transparan. Tinggal enter aja. Nah di sini dia langsung. Nah di sini kita tinggal nunggu aja. Oke, ini udah selesai. Tadi gue suruh ganti headernya jadi warna putih ya. Nah ini udah nggak transparan lagi. Bagus. Nah di sini mungkin gue juga akan nambahin ini ya, logo. Lah logonya dari mana? Kita di ChatGPT aja. Kita ke ChatGPT, terus tolong buatkan logo yang besar untuk kelas akademis saham saya. Buatkan logo yang simple tapi bermakna. Jadi di sini kita udah dapat logonya dari ChatGPT. Kita tinggal download aja. Nah, terus kita tinggal ke Yapi. Nah, kita tinggal upload aja logonya tadi. Kita upload. Tolong ubah logonya menjadi logo ini. Nah, oke. Nah, di sini udah ada logonya ya, walaupun kecil, tapi ya udahlah ya, yang penting ada logonya di situ. Kalau kalian lihat di sini kecil banget, tapi udah. Nah, di sini mungkin yang kurang, gue pengen nambahin section untuk testimoni ya, section untuk testimoni, sama section untuk modul-modulnya apa aja gitu. Saya tinggal gue bilang, tolong tambahkan section di landing page untuk testimoni dan juga list modul yang akan diajarkan. Kayak gitu aja, terus kita tinggal tunggu lagi. Nah, oke, udah selesai. Kalau kita lihat di sini sekarang itu udah ada ini ya, kurikulum akademinya. Kayak di sini satu misalkan mengenal pasar modal, isinya apa aja, analisis fundamental, analisis teknikal. Gue nggak ngerti ini apa aja, tapi ini dari AI-nya ya. Jadi jangan anggap ini beneran. Oke. Nah, di sini juga udah ada suara alumni atau testimoninya ya. Nah, dulu saya sering nyangkut bla bla bla. Oke. Mungkin ya hal terakhir yang mau gue coba ubah itu adalah di bagian admin panel. Jadi kalau kita masuk ya sebagai admin, mungkin gue juga akan coba ubah ini ya. Gue ubah login page dulu deh kalau gitu. Kita akan coba ubah login page untuk semakin lebih estetik ya. Sini gue tinggal bilang aja, tolong ubah login atau auth page menjadi lebih keren dan estetik. Jika perlu tambah gambar juga oke. Oke, kita coba ini aja. Terus kita tunggu lagi. Oke, udah selesai. Kita coba lihat gimana page loginnya. Gila. Gacor ya guys ya. Kuasai pasar, bebaskan masa depan. Kalau kita lihat di sini ya, oke. Sini ada masuk, ada daftar, ada buat akun sekarang. Oke lah ya. Nah, sekarang kalau misalkan kita masuk sebagai admin ya, tadi admin itu admin@example.com, terus passwordnya admin123. Kita masuk. Oke. Nah, kita coba ke page admin. Oke, sekarang gue mungkin akan coba mau ngubah admin panelnya ini. Gue pengen setiap modul ini ada cover page-nya ya. Ada cover page-nya, dan di setiap daftar lesson ini kita bisa ngatur menggunakan drag and drop kayak urutannya gitu. Kita coba. Langsung aja kita coba di sini. Tolong revamp page admin panel supaya lebih lengkap
pembuatan modulnya. Saat membuat modul, aku ingin bisa mengupload cover page, cover image untuk setiap modul. Dan setiap modul aku mau ada deskripsinya. Terus untuk lesson di setiap modul, aku ingin bisa mengatur urutannya menggunakan drag and drop. Jika perlu, coba lihat dokumentasi library terkait melalui Context7. Nah, buat yang belum tahu, Context7 ini adalah salah satu library untuk melihat dokumentasi library yang ada di JavaScript ya. Jadi kalau misalkan kalian nggak hanya di JavaScript sih, tapi pokoknya library apapun gitu, library apapun. Kalau misalkan kalian mau menggunakan sebuah modul gitu ya, atau library dalam JavaScript, gue sangat saranin untuk nyebut Context7 ini, kayak suruh aja AI-nya untuk lihat dokumentasi di Context7 supaya dia bisa beneran mencari dokumentasi yang terbaru gitu dari library yang mau kita pakai. Kalau misalnya teman-teman pakai 3JS atau pakai misalkan React apa gitu, React Swipe atau apa, nah itu kalian bisa pakai Context7 supaya AI-nya itu bisa lebih pinter dan menggunakan library itu secara benar gitu ya. Oke, terus mungkin di sini gue mau revamp juga bagian LMS-nya ya. Lalu revamp juga bagian LMS-nya supaya per modul. Jadi ada modul card yang bisa kita pencet dan ke halaman modul yang baru ada lesson setiap modulnya. Oke, sini gue udah ini, kita coba run aja apa yang akan terjadi ya. Lalu kita tinggal tunggu lagi. Oke, di situ udah selesai lagi. Sekarang kita lihat gimana hasilnya. Ya, kalau kita lihat di sini, oke. Kita coba refresh. Oke. Oke. Oke, di sini sekarang udah diubah ya. Di sini sekarang kalau di setiap modulnya itu ya, kita bisa ubah deskripsi modul. Misalkan modul ini mengajarkan cara menganalisis saham. Gitu. Nah, kita juga bisa upload foto di sini guys. Misalkan di sini kita upload foto apa aja lah ya. Oke, foto Yapi aja di sini. Kita coba upload. Oke, beneran bisa upload ya. Di sini lihat ya. Terus di sini kita juga bisa tambah lesson. Jadi tadi lesson 1, lesson 2, kita coba lesson 3. Lesson 3, video URL-nya kita coba video yang lainnya. Atau mungkin kita pakai video Timothy guys. Kita pakai video Timothy Ronald. Kita coba video, jangan deh, yang inilah coba. Video yang baru. Kita coba di sini embed, terus isi kontennya apa aja lah ya. Terus kita tinggal create lesson. Dan ya, di sini udah ada. Nah, kita lihat apakah sekarang kita bisa mengubah urutannya gitu. Kita coba. Oke, bisa ya guys ya. Kita bisa ubah urutan lessonnya. Kita bisa misalnya kayak gini, pakai drag and drop. Oke, mantap banget ya, mantap banget. Sip. Di sini gue mau lesson 1, baru lesson 2 ya, baru lesson 3. Oke, sekarang kita coba lihat LMS-nya. Apakah LMS-nya berubah juga? Oke. Nice. Ya, oke lah ya, lebih better lah ya di sini. Kita bisa lihat di sini modul 1, modul 2,
kita coba buka modul 1. Oke, nice. Udah sesuai urutan tadi ya. Kita bisa tandakan sebagai selesai juga di sini. Kita bisa next lesson gitu ya. Oke, sip. Kita bisa kembali ke kurikulum. Dan ya, sekiranya seperti itu. Jadi kita udah berhasil membuat website full. Dari mulai payment-nya, dari mulai admin dashboard-nya, terus landing page yang gacor juga, gitu ya. Jadi dari titik ini teman-teman sebenarnya tinggal nge-prom lagi aja apa yang mau diubah, apa yang mau tambahin fiturnya dan lain sebagainya. Dan kalau kalian notice, ternyata kita cuma menggunakan 10 kredit guys. Dari 565 kita cuma menggunakan 10, jadi 555. Bahkan kita menggunakan uang yang lebih murah dari yang ada di thumbnail ya. Nah, kalau udah selesai, kita bisa juga publish guys. Misalkan kita pengen namanya Akademi Saham gitu ya. Pengen subdomain ini kita tinggal publish aja. Tinggal publish, terus select and deploy. Gitu. Nah, di sini kita tinggal nunggu aja sekitar 1-2 menitan. Oke, ini udah berhasil ke deploy. Jadi kalau kita buka website ini akademisaham.usapi.com, kita langsung kalian bisa langsung share ini ke siapapun gitu ya. Dan works gitu. Simple banget kan teman-teman ya. Di sini kalian juga bisa nambahin fav icon kalau misalkan kalian pengen. Jadi seperti itu teman-teman semuanya, cara untuk membuat sebuah LMS full fitur kurang dari Rp50.000 ya. Kita hanya menggunakan Rp10.000 gitu. Oke, terima kasih banyak teman-teman semuanya yang udah nonton video kali ini. Jika ada feedback atau masukan, silahkan komen di bawah. Dan next, mungkin teman-teman bisa komen juga kira-kira next apa yang bisa kita buat dengan AI ini. Mungkin itu aja, semoga membantu teman-teman semuanya dan sampai jumpa. Dadah!